Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Salah satu kesyukuran kita karena baru saja kita menunaikan sholat yang sangat dirindukan oleh para malaikat. Kita sebenarnya kalau bagi waktu paling istimewa saat ini adalah selain kita taklim, kita bisa berzikir. Jadi jamaah yang punya wirid-wirid silakan tetap dilanjutkan, kita baca dalam hati sambil juga mendengarkan ceramah. Karena kelebihan dalam diri kita ini, kita bisa berzikir sambil mendengarkan ceramah. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran kalau mendengarkan ceramah. Kadang-kala ada orang, ada ustaz ceramah, kemudian dia mengambil Al-Quran, kemudian dia baca. Itu ada salah seorang ulama kita yang pernah ditegur gara-gara melakukan itu, karena lebih utama melakukan taklim daripada membaca Al-Quran. Karena taklim itu adalah ilmu untuk mengkaji agama. Ilmu ini sangat penting. Saya pernah mendapati satu cerita atau kisah dari Duruta Kiai Abdul Mu'in Yusuf Kalisidendreng. Ketika beliau di Mekah, orang melaksanakan sholat sunnah, justru dia membaca kitab. Dia baru saja membeli kitab, kemudian dia baca. Orang sudah melaksanakan sholat sunnah, Duruta masih membaca kitabnya. Kemudian ada jamaah menegur, yang mengatakan, Pak Kiai, kenapa tidak sholat sunat? Ini sudah waktunya kita sholat sunat. Kenapa masih membaca kitab? Duruta itu hanya menjawab sederhana. Dia mengatakan sholat sunat itu hanya untuk diri kita. Sedangkan ilmu ini bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk anak-anak dan umat. Jadi makanya kalau mengaji itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita belajar ilmu itu bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak, keluarga, dan para jamaah. Jadi itulah pentingnya menuntut ilmu. Makanya di subuh hari ini kita gunakan dua hal itu. Sebenarnya sesudah sholat begini banyak zikir yang bisa kita baca. Mulai dari istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Kenapa? Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, walaupun sebesar bui di lautan dosanya, maka Allah akan mengampuni. Sebenarnya zikir itu adalah pengampunan dosa. Sebenarnya zikir yang kita baca sesudah sholat itu fadilahnya sangat luar biasa, keutamaannya sangat luar biasa. Cuma kadang karena kita tidak tahu, sehingga kita hanya biasa baca saja. Kemudian ada juga zikir yang paling bagus itu kita baca sesudah sholat subuh. Ada juga yang membacanya antara sholat sunat subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, astaghfirullahal azim. Itu Rasulullah mengatakan, kalimatani hafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian. Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu.
Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Jadi dua kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan pakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid, kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak Ibu sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh, sampai waktu syuruk. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu syuruk ya. Waktu kita nanti sholat sunnah Isra. Soalnya sholat sunnah Isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau mengatakan sholat sunnah Isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi, kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sampaja sunnah duha 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu tangan semua yang letak pergelangan itu 160. Ada mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja, bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah, tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunnat untuk kesehatan. Ya. Termasuk tadi sholat sunnah sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar, saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar.
Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun, itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Khasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah Li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri, bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi, bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis seperti camat, kepala dinas, banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak aja. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan, mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan, man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Ini azan. Karena kenapa? Pertama, tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa istilahnya sempurna. Kemudian ada juga dalam kitab hikmah, tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama, termasuk Guru Taqiyun Ali Belawa itu almarhum al-Maghfurlah, itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh, baca Alam Nasrah rakaat pertama, Alam Tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh, Alam Nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, Alam Tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Yang biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jemaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Taqiyun Ali pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa pernah datang dulu ceramah di sini, dan dia makan di rumah saya.
Saya kasih jamu beliau, kemudian saya mengeluh, mengatakan, Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit, sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Dan sudah mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah, rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya, saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan, dia kasih tahu, bilang, aku baca-baca tuh, dia dapat di itu, maka ada asam pajak kok. Dia nampak guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan, dan dia mengatakan, Rena, di pegang dapat ceramah rampe itu salama purana rampe guru takemali. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, arwani puluh na tahu memuruku, na 40 tahun memuruku nang kaguru takku boleh. Sekarang 80 tahun umurku, berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan guru takemali. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makoto tunasa, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka dari Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang, nasawai Pak Ustaz, mak barakala ada yaro alam nasra sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh, kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian diilati Quraisy. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuyyal kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali, sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya, itulah makna rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipah, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah, nanti sama kuliah kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipah, diilati Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, tidak sama kalau jadi imam, jadi imam, kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan, jangan sering mengambil surah, kita baca, Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi, karena dia adalah doa. Sama juga dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar, kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa kita itu ada 14. Jadi jangan katakan doa kita itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu satu doa kita itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca, sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup sampai di situ. Inni wajjahtu itu kan satu juga doa kita. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail, siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, dan imamnya tuh tidak mengatakan Rabbana lakal hamd, kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Pak. Banyak orang keliru, ketika jadi makmum dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2,
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah, ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur tuh. Nah, makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua ini yang jarang orang anukan. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu karena pisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alayna, ya Allah berikan keselamatan atasku wa ala ibadillahi sholihin, dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu, maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Sebenarnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca, tapi artinya istilahnya makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina, kalau saya tetap pakai sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah, kan sholawat ada dua di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita, itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim, didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak sekalian, orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan siapa yang membaca 3 kali berturut-turut kemudian berdoa, maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau kita berdoa, kita baca itu keteluh. Kita baca keteluh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya menurut pakolina pakai milodoh. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilapaskan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah, sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis,
Kami punya guru Kiai Haji Fathruddin Soekar almarhum Maghfurlah, itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan, ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul, itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak merubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa, itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mereka tahu mempat diutuna. Si mempat dia gini rasa, "Pahal marak ini Ustaz kemit kita letih mengiluman." Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Sudah mustajab itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya, karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat, itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam kejang masarak ke Jumai, ajak tarubai posisi itu datang apa ki melodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar ke hari Jumat, tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melet-letek bola, nale sejuma, imunrina juma. Iya, ya napura mak juma tahu baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, aku tak buka pintu lagi. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari kalau tidak salah, hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa Pak. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, miki mak burasa aja namanya leper. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wahyu. Ya komiki mak burasa aja tempat tujuannya leper 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leper ini, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mereka minta kupuran di takdiran Allah dimetindro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Itu di makunrita mak dojamato mana suburasan. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah barakallahu kulit. Maka dia gurut tak ke Juma Masin Abdul Ghani. Ya kong kata dia matindro ketenang yawanni untuk makasihun nilai rupang Allah Ta'ala. Ya kumatu ya tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ini tunang kata Pak kupure paling nak kukiburu tak deh. Itu. Makanya gurut tak ya Jabir Rahman Abu Dali itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu enggak Gurut tak ya Jabir Rahman Abu Dali itu sangat istimewa itu. Lagi dekat-dekat ini ada
nanti milad DDI itu semesta DDI itu di Karobosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf, bukan saya tolak karena tidak mau ceramah, tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI, karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru saya mau ceramah, wah fatal itu. Itu sudah ada. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim, tapi untuk ceramah saya tolak. Iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak Jabir Rahman Abu Dali itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa, Pak, yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu, yang asin airnya berubah menjadi jernih dan hilang asinnya, itu dengan hanya meludahi. Itu masih ada, Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang, ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu satu malam saja berubah airnya. Itu pernah naik kapal ke Manado, itu kapal bocor, kapal kayu. Kita diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Guru itu luar biasa, Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu mesti itu. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Ya dilin kitab gundul, dia berisinya. Nah dia ini sama baca kitab gundul. Nah pada guru tak kadang ni jawab Pak guru ngapun mau jadi bisa nak baca dia tu agak nasang. Bawa muina. Ya kau Pak guru ni kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu, dia nak buka mula kita yang kata ni guru tak tidak mukilor. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa dah mak kedagangkan ni yang matuk Pak guru ngah, yang suruh tutu. Ia mana napa ajar lewat guru temalali su temak tu meniru kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Tuh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Maka wadi ketik makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa kok. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba ketik Jepri Al-Buhari tanam mubak koro. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal, apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sami kalau bapak ibu mimpi tau. Pernah kibar mimpi tau? Pak kita tiga kumaka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tau. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Ni talun lalau Jakarta melalui su pada 10 menit matin roh. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Nih aku toma kapal lalau Jakarta ma pesawat, petak jana pakai latu kemana. PP, lagi mengotologi pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi, hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus.
Itu yang pakai para wali. Makanya kita hera ko basanana guruta Pak Sanusi Bacok disaksikan anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang, dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah? Coba. Dia katakan saya mendisi di sini dulu tak boleh Mekah nasam. Lagi nak boleh Mekah nadi nak kena salah boleh. Nabi beliau sudah sakit sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke tanah suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Berotai. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya Guruta sama kuenya. Adalah nalupai maling yang teluk Naguruta si bawa bepah sehingga napai nantarakan. Maka ini dia kena salah Guruta lah bini 20 mau ko boleh dia kena salah. Tapi maka dia kemarin malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba, padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Nah, makanya ulama itu bisa melakukan. Sama kalau pakai jabur ramana modal, maka tok bawa 2 umroh, maka tok baju mah. Cuma susah sekarang mustas kalau mau begitu. Magi yang kerakannya maka dari setan nih. Pak angkat yukur. Ya begitu. Itu mengatakan jin, itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang apakah jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga si kiri. Paya ko Guruta lebih mega di si kiri, na mega dibaca Quranna, na iya bicara lalona. Ya puju ko macuri kana si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab madu peripamu tu Pak Bu, iya ko si kiri mak baca, iya ko tafakur deh, dia tu mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, dia nasi agak wapal ya Ustaz, si kiri ku dia mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang, tafakur. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat, ingerang-ngerangi kesalahatan, ingerang-ngerangi papedalik na pong Allah Ta'ala. Kemudian kita mengingat mendekatkan diri, itu tafakur. Si jamnya itu tafakur masalah bini masam pajasuna si saburakan. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan hukum kata tamu masih gini atau limun lebih makapet jangan patah sadar-sadar kalau dia makoi aja nak kada matin lo siap dia patin lo. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur karena itu pahalanya lebih besar. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat, ternyata pikir ipake. Pada kata-kata ber aja nih yang disapa maka ada uki kapal Allah Ta'ala maka kapal model ini malasan itu karena membuat Allah berbentuk itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sebab ya ipak bentuk di Allah Ta'ala macam jadi makhluk itu apa mereka itu tahu nasib itu cara nih ngerap Allah Ta'ala dia nangkan hirita nih suruh aja nih ngerap dia suruh kena mana-mana kan makanya Misulah ngerang, dia suruh ke mana-mana. Apa aja tuh komeko, maka ada pura kita, mako mana-mana itu ya sana. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Enggak usah bikin lagi model mabolo kapal mempetak kapal. Maka itu sampai ya, tapi maka pejam. Apa ya kemakan pejam minang kero lari-lari video ke mata nasi nak kapal malaikat, ya nak kapal pun. Masalah itu. Iya, makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sempajang tapi kini bagi maka dana ita ka pong Allah Ta'ala iya kok kata dari ipah hadir yakin merasakan kehadiran selesai magampalan lagi Pak iya metompe malah saudita Pak tuli melo isi runtu melo ini telas Allah masih masalah dia tuh coba kali merasakan dia hadir jadi ia kudu rasakan kehadiran yang kata saru dulu-duluna angkat itu malam-malam mana Pak tidak dina ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini memakai kita rasakan. Nama kira pada itu kita sudah pelah kena, pada kita sudah pecarina. Wah, mapa cende-cende. Capu jus jeruk si bawa jus alpukat luka cade mau pernah rasa. Nikmat bersama 2 jam aku tutup di situ dah atau di seakan hanya 1 jam
Wah, karena dia bersama dengan kekasihnya. Maku mati itu tahu masam kajanya Pak, aku makan dia kau khusyuan nasibapun. Nah, maka ini di pada sinampak biasa di. Kau kata si Chandra situ dana, wenalan yang mengari dia pada pajak. Padahal dia penasaran nangkah. Jadi disuruh masam pajak napa 5 menit 5 sen ini. Nah, sabdihis memang rasa ulam tu aja. Jadi masalah. Jadi itu saya kira. Tapi saya bukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran, ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran, sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam salat. Suruh pengulai apalan aku pun Allah Ta'ala. Suruh mas sempaja sunnah napa-napa laktu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua itu napa tamak Quran isi susiwan sisa ngoko sampajana sisa ngisi dua sampaja. Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam salat. Jadi mas sempaja sunnah ini napa tamak Quran. Aja mau nak cicangi, Pak aku cicangi itu merenak. Cukup baca misalnya 1 juz. Salat sunat bukan jadi imam. Jadi alina mas sempaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa pertanggungjawabkan. Maka dari pukulan lupa ngullah hafal aku ini dengan sempurna. Kami gak pakai kepala Quran, aku guru nana pangolo sehingga cinam pernah kadeng. Berat itu Pak menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali. Jadi memang otak itu ada dua, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kong kana anak masih jama paha kong kai podangi makun rutu makapala. Tapi kong kana anak lamba kong kai po apa guru medari makalami masih jama kapala itu. Jadi makanya kong kapal politik itu magampang, mare itu makapala. Yang kata jago kalan na cik mesti tak pernah reke kong kagagal maku yang kajak maku makanjak ku pati mare makapala itu. Suruh makapala dapat diulu. Dari kata puluh mula dia kenapa lagi? Tapi aku nggak tahu lambat. Dari pun apa ni? Masih maka apa itu? Yang kata makun rumah paham masih maka apa? Karena memang otaknya otak kering. Iya. Jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak kasih lalang yang nak maka rumah cadangna tak berkata lu mijak nak baca apa lah ni yang mana di nak kasih akan ni ulang. Dia yang mati otaknya itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Itu karena terlambat maka prak kena jago politik nama tu ya. Jangan karena anak mata berakalan natu mereka itu maka prak. Ini sami kalasiang itu maka kaki batu ini kalasiang. Gitu. Jadi memang begitu. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Karena tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka itu teman-teman teriolo ia tu dalle enak kumelo ki malo memurusu jama-jamange masjid pinapa salam sige. Ya kung kataw ko sa mo pinarewa to na po sa ito jama-jamang. Ya situ aga-aga na jama ya sing kata pangala ko. Tapi ya ko masjid pimako pita-pita na napakirewa malo mana tu yurusu jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam paja sunnah istihara ki. Sampai sunnah istihara ki setiap malam. Iya kode nak tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ni masih asam paja sunnah istihara ki. Jadi setiap malam ya. Aja nang ka permasalahan apa ki asam paja sunnah. Pak Mega tahu ka permasalahan apa asam paja sunnah istihara. Masalah begitu lini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan, biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kata masalah apa ki dikesangi pun Allah Taala pitirmi jama-jama. Jadi yang tahu pura nama sampaja tahajud, asam paja sunnah istihara ni okor sujud pacapurang itilaw ko pun Allah Taala supaya memberikan yang terbaik. Yan tu tomato tarilo nak kada ide tiga apa pakai do ko nasabak ni matuli na pakai. Maka dia nang kena macam ni koti nak ada selesai kupuani. Nasabak yang mematona nalenga petunjuk ko Allah Taala. Nasabak wani-wani masam paja sunnah istihara. Yo pidi dia nang kani jaman apa maka dataja papa kedo. Adalah papa kedo na dia menerima la petunjuk. Ya begitu. Ini makanya
saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ini sebelum matahari witri yang kulmun witri tak, kecuali tak kalau yolo witri jangan, tidak boleh didobol. Witir tetap sholat sunnah istihara, tidak usah lagi witir. Usahakan witri kulmun riko siton ramoi, ya miko pura nikma witri, aja nata ulangi. Tapi aku ya ibu-ibu witri ini mana kalau matinro, namun moto ki matahari witri toki supaya dia tak ganggu ki kumatinro. Itu makun repa 5 repa katulutul makaleleang. Ada lain tak diketahui si wani katulu-tulu. Urang yang moto matindro katulu-tulu si moto si matindro katulu-tulu si. Itu. Ya makanya asam paja sunat witri ki nasabay kuma witri mo kita tindro de gagaji ganggu. Iya to barakat. Dia itu gak tahu katulu-tulu maja kuma witri na tindro. De gaga. Palagi kuma kada memi arat dasa de neman nama bela neman niat. Karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh sampai sampaja sunnah najani puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tiap ini tiap wanong itu Pak Bu maka aja lalu misalnya witir. Ya aku sampaja tahajud dia mulai jangan aja lalu dia mau witir. Namo sirah kami Bu aja tak akan lupa namo sirah kami. Tapi pacar purawat itu dijamin sirakan. Maka ini basuh buta nabi pada tema witir itu jamin sirakan. Kan usolli salatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya kalau dia tak basara kadang kata masa pejabat witir siraka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Lampanya itu ya kuma lampu mu pihak kadang sirakan puang Allahu Akbar. Itu apa itu ku maka daki witir maka dani ganjil. Betul? Maka dani itu ganjil. Ku witir berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nabi tajamu witir tajamu. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat itu barakatnya witir ya Pak. Insya Allah dia namanya pahlawan atau barakatnya witir. Ya ko ya ini roh basaku malada itu sampai sunnah. Ya ko duha itu tajamai. Ya ko tahajud itu tajamai. Ya ko sampai sunnah rawatib itu tajamai. Rugi ki. Tapi ya ko witir itu tajamai. Rugi lada tuh ngangi. Apa makna nabi ta akan asal nabi ta aja lalu nabi mau witri nabi menisirakan. Itu pesan ada. Ini makanya ini penting saya wasiatkan. Maka agar pengumpul Ustaz saya di bawah. Iya, aku bacaan surah itu walaupun ada yang ditentukan dalam hadis aku ya, yang penting tetap di pengumpul. Ya aku sirakan minta Allah kuliah lau kurang subrat bin palak kurang subrat bin nasroko ni. Iya naro. Ya aku dia taprak ya mana kuliah lau minta taprak ya tu naruh tambah maka terus. Iya. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupura ki masam paja perlu tapat adangi 5 atau tak oko abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pokok 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah tapat adangi tabaci alam nasrah ketelu qul huwallahu ketelu baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ rabbi yassir wa la tu'assir. Kita baca katalu iya ku iya tu na amal katawu iya kum ka aga-aga noloy talu murusukan betulay susah insyaallah. Iya jadi iya kum ka aga maka dan ka aga ko kurme urusun ka masalah insyaallah salah saya kenapa kilat tu. Jadi tidak ada degaga atau ipan rasa-rasa ku iya tu namalkan kum ka aga urusun selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi mempuncuknya alam nasrah qul huwallahu kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Apa lagi? Ya? Mero sigara yoki. Kita ada apa lagi? Itu alam nasrah ketelu qul huwallahu ketelu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Ya roh ketelu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya begaga bijak-bijak atau kasiasi. Iya insyaallah dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakatnya itu alam nasrah si bawa kulalau. Iya.
Jadi tapi petadang oke. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Maliki itu mengajarkan, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yuk, paling nak bami pada 5 mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas, kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak, dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah berkat naroka Pak dengan negara tak, saya amalkan beberapa kali. Biasa tu lupa, terus terang biasa lupa Pak. Biasa ko makanya udah si baca yona. Biasa itu kalau ada si baca lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan jangan wirid ya. Itu anunya Pak. Jadi ya kau kagak makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia namanya jingi murus. Dia di sipan rasa-rasa. Tapi murusukan. Biasa makan kada selesai ini. Itu barakan itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam, misalnya angka persuratan, angka agak komenka, itu insya Allah semua mudahkan itu barakat. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Itu barakat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh, kita bisa melaksanakan sholat suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada ketelo haji si bawa umrah si bawa nabi tak ketelu. Dia sampai jasuna itu jamai. Iya. Dia kena melo iwaja telo umrah si bahagia ketelu. Mariawana si pada 7 juta. Iya. Mariawana pada 7 juta. Nah kena noki pa ajo kuriolo maka gini lo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja suruh na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh ya musala ini. Dia nak jenek na tamah. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes karena tidak terbangun masjid dan musalla itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilau angkatana tilau musik di meter 2 meter na sisa pun ana mak berengi ciatu wak kepal kami ciatu mak berengi jangan dipaksakan. Kenapa? Karena air mandi Rasulullah tidak pernah jatuh di situ. Jadi itu video nanabita air dari sumur Gars itu yang dimandikan oleh ke Rasulullah itu ketika dimandikan lari naik ke langit. Bena nanotu ya kuna lagi boloran yang nabita lari menre ni wena. Nanti hujan pertama itu air itu turun mengikuti air hujan dan di mana pernah menetes di situ pasti dibangun satu masjid. Makanya musalla juga begitu. Makanya setiap tempat seperti ini terkoneksi langsung dengan nabita. Nah, itu kuncinya. Makanya pasang ibu yang apalagi keluarganya Pak Haji mungkin ada yang sering umrah, jangan air Sam-Sam diambil saja kalau ke tanah suci. Ambil ke air sumur Gars. Ini wasiat saya. Datangi sumur itu ambil, karena sumur itu dipilih khusus Rasulullah. Nabi memang wasiatkan kalau saya nanti wafat, ambil air sumur Gars itu yang kau pakai mandikan aku, bukan air Sam-Sam. Banyak orang meninggal itu air Sam-Sam, nah pakai dia mencampur air Sam-Sam. Itu tidak. Pakai air sumur Gars. Jadi kalau kita ke Madinah itu naik taksi itu sekitar 20 rial kalau tidak salah. Tapi siapkan diri kalau mau ke sana. Karena orang saya dapat informasi itu antri sampai 3 jam baru bisa tembus untuk mengambil itu. Karena di sana kebanyakan orang-orang Yaman datang ke sana mengambil. Jadi kong ketua Natala, namun si botol iya kotak kok mangke keluarga tak mati campur sedikit dengan itu barakahnya air mandinya. Nah itu air sumur Gars kong kanana kerasukan aja mana tadongi kong kawal sumur Gars ya mana rotala ta campurkan yuwarinu ta suruh minumi jin itu akan terbakar kalau tidak keluar. Itu tanpa ruya itu kalau air sumur Gars itu barakahnya. Cuma iya pun di Indonesia jarang lapor. Bahkan mungkin tidak tahu bahwa itu air sumur istimewa itu. Padahal kong kaon rom maka datang yang kanon riji na ciamade ambil air sumur Gars siramkan ke situ jinnya akan pergi. Itu dia namanya jin yang menurut dia tidak mau ganggu itu. Itu hebatnya itu air sumur Gars itu. Cuma saya dapat itu dari jamaah. Saya dulu selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa saya dapat air sumur ini. Ternyata dapat. Saya dapat itu dari salah satu jamaah. Bahkan dikasih 1 botol. Karena dia ambil 3 botol tapi dia tidak tahu gunanya. Dalam nih. Pak makal kita mana telah malah antri sampai 2 jam 3 jam dia tembus mengambil maka
Nalaman ini taruh, dia tidak tahu. Saya baru kasih tahu bahwa ini fungsinya. Itu kalau ada anak-anak kerasukan jin sudah diru'ya berbolak-balik masih gangguan, suruh banding minum air sumur gas. Jin itu akan terbakar kalau dia masih mau tinggal. Itu hebatnya itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Ya.